Kita ketemu lagi nih buat ngobrolin yang seru. Kali ini kita coba bongkar isi kepalanya George Soros, fokusnya di periode krusial banget. Agustus sampai Desember 1985. Kita lihat gimana dia ngejalanin teorinya itu langsung di pasar. Iya, periode yang sangat menentukan ya. Dia kan punya teori refleksivitas itu. Betul. Nah, sumber kita kali ini langsung dari catatan pribadinya Soros, dari buku The Alchemy of Finance. Spesifiknya di bab 11, bagian eksperimen real time. Jadi ini kayak diary investasinya dia gitu ya, ditulis saat kejadian. Persis, jadi kita bisa lihat proses berpikirnya secara real time istilahnya. Bukan analisis setelah kejadian. Nah, misi kita nih, pengen mengerti gimana Soros pakai teori uniknya itu bisa bikin keputusan penting. Dia kan hadapin keraguan, malah sempat rugi juga kan, tapi akhirnya menang besar di pasar mata uang. Salah satu kemenangan terbesarnya malah. Dalam 5 bulan itu aja. Ini kesempatan langka loh, ngintip langsung gimana sih seorang maestro finansial mikir dan bertindak. Pernah kepikiran nggak gimana rasanya ada di posisi Soros waktu itu? Taruhan gede banget di pasar mata uang, modalnya cuma keyakinan sama teori sendiri yang, ya nggak semua orang percaya. Tapi menang. Yuk kita bahas bareng? Oke, siap. Mulai dari mana nih? Agustus 85 ya? Iya, kita mulai dari Agustus 1985, tepatnya Minggu 18 Agustus. Itu Soros mulai nulis jurnal real time-nya, gimana pandangannya soal pasar waktu itu. Pasar saham kan kayaknya lagi lumayan pede ya. Iya, pasar kelihatannya percaya kalau suntikan dana dari bank sentral bakal bikin ekonomi jalan lagi. Tapi Soros kok malah ragu? Nggak langsung yakin ekonomi bakal pulih gitu aja. Ini penting nih, keraguan awalnya itu bukan sekedar feeling. Dia nggak langsung lawan pasar sih saat itu, portofolionya masih fokus ke saham-saham restrukturisasi sama asuransi properti. Oh, yang dia anggap siklusnya beda gitu ya? Nggak terlalu ngikutin ekonomi makro umum? Betul, dia anggap itu punya cerita sendiri. Tapi keraguan soal ekonomi AS secara keseluruhan udah ada. Nah, dasarnya apa keraguan dia? Ada hubungannya nggak sama konsep Imperial Circle Region yang dia bahas di bagian lain? Tepat sekali, konteks Imperial Circle itu penting banget. Gampangnya gini, itu kayak lingkaran setan kan? Kebijakan Reagan, potong pajak, belanja militer gede, butuh dana banyak, akhirnya narik modal asing, dolar AS jadi kuat banget. Tapi bikin defisit anggaran sama perdagangan bengkak ya? Nah itu dia, Soros lihat dolar yang terlalu kuat ini udah kelewatan, nggak bakal tahan lama. Dia mulai mikir, nih dolar bakal turun pelan-pelan soft landing, atau anjlok sekalian hard landing. Jadi keraguannya sama optimisme pasar itu nyambung ke sini ya? Antisipasi kalau era dolar super kuat ini bakal selesai. Iya, bagian dari itu. Dia udah mencium akhirnya era ini. Oke, menarik. Nah, awalnya dia malah sempat ngurangin posisi mata uangnya kan? Takut dolar malah naik lagi karena banyak yang spekulasi jual dolar, short selling. Betul, sempat ragu dia. Khawatir ada rebound tajam. Tapi, kok terus dia malah balik badan? Justru bangun posisi short dolar gede-gedean, artinya dia taruhan besar, dolar bakal jatuh nilainya lawan mata uang lain. Kenapa berubah drastis gitu? Nah ini dia mulai lihat ada sinyal-sinyal yang buat dia lebih meyakinkan. Pertama, pasar saham. Reaksinya kok mencurigakan, nggak sekuat yang seharusnya kalau ekonomi beneran mau bangkit. Oke. Terus? Kedua, data ekonomi yang keluar cenderung lemah. Walaupun dia ngaku sih, data kayak gini sering bias atau telat infonya. Masuk akal. Ada lagi? Ketiga, ada berita panen rekor. Ini artinya sektor pertanian bakal makin susah kan, makin tertekan. Nah ini semua nguatin argumen dia kalau pelemahan ekonomi AS itu lebih mungkin terjadi daripada pemulihan kuat yang dipercaya pasar. Jadi ini bukan cuma soal lihat angka ekonomi aja ya, tapi juga ngebaca psikologi pasar sama potensi perubahan kebijakan gitu. Persis, dia mulai merasa jangan-jangan para pembuat kebijakan, apalagi setelah James Baker jadi Menteri Keuangan AS, malah pengen dolar turun buat benerin defisit perdagangan. Mulai ada gosip pertemuan G5 itu ya, buat koordinasi kebijakan. Betul, rumor itu mulai kencang. Nah, ini pas banget sama teori refleksivitasnya dia. Persepsi pasar dan tindakan pemerintah itu bisa saling mempengaruhi. Dia lihat potensi arahnya bakal berubah nih. Terus, gimana spesifiknya dia pakai teori refleksivitas di sini? Kan ada analogi kuda dibawa ke air, tapi belum tentu mau minum. Analogi itu pas banget. Bank sentral kan nyuntik duit nih.
kuda dibawa ke air. Tapi apa iya konsumen bakal langsung belanja, mau minum? Kalau mereka masih ngerasa banyak utang atau takut soal masa depan, Jadi pasar terlalu fokus ke suntikan duitnya aja gitu ya? Nggak baikkan kondisi konsumennya? iya, Soros ngerasa gitu. Refleksivitas kan dua arah. Optimisme pasar bisa aja narik ekonomi naik, tapi kalau fundamentalnya, kondisi konsumennya lemah, ya optimisme itu bisa ambruk juga. Malah bisa jadi lebih parah. Oke, dia belum 100% skenario jelek bakal terjadi, tapi udah condong ke sana ya? Beda sama pasar ya? Betul, biasnya udah ke arah sana. Oke deh, jadi dia pasang posisi short dolar gede-gedean. Tapi ternyata awal September 1985, pasar malah nggak sesuai harapan dia ya. Nah, iya. Ujian pertama datang cepet banget. Pas dia udah full position short dolar, long mata uang kayak Mark Jerman, DM, Yen Jepang, Y, sama pound sterling, LB, dolarnya malah menguat. Wah, rugi dong. Iya, tabel performa Quantum Fund-nya nunjukin kerugian di posisi mata uang itu antara pertengahan Agustus sampai awal September. Obligasi juga ikutan turun. Ini momen genting banget buat dia. Gimana reaksinya pas rugi gitu? Kalau orang biasa mungkin panik, langsung jual semua. Dia gimana? Apalagi pas keluar data penjualan mobil AS yang naik. Kan pasar seneng tuh. Nah, ini bedanya. Dia nggak panik. Dia malah analisis data penjualan mobil itu. Pasar hore-hore, Soros tetap, curiga. Dia cari penjelasan lain. Oh, ini jangan-jangan karena ada promo gila-gilaan bunga 0% dari pabrik mobil. Masuk akal juga ya. Pertanyaan kunci buat dia, itu bukan cuma penjualan mobil naik nggak, tapi belanja konsumen total naik nggak? Bisa jadi orang cuma mindahin duit dari beli barang lain ke mobil murah itu. Atau ini cuma pembelian yang dimajuin aja. Jadi dia cari keanehan atau quirk dalam data gitu ya, buat dukung tesis awalnya kalau ekonomi nggak sekuat itu. Benar, dia nggak telan mentah-mentah apa kata pasar. Sambil nunggu kejelasan fundamental, dia katanya sempat ngelirik pola teknikal pasar juga ya, cari petunjuk dari grafik Marjek Jerman. Iya, dia sempat catat tuh pola Mark Jerman naik kenceng, turun dalam, balik setengah, terus datar. Dia coba lihat ini pola bisa kasih petunjuk gak ya? Ini menarik sih, soalnya Soros kan dikenal bukan trader teknikal murni ya, tapi dia tetap pakai semua info yang ada, termasuk ya sentimen pasar yang kelihatan di grafik harga, sebagai bagian dari feedback loop-nya dia. Oke. Nah, setelah sempat rugi dan hampir goyah, akhirnya ada momen penting banget nih di New York yang jadi titik balik. Plaza Accord, 22 September 1985. Apa sih artinya pertemuan G5 buat Soros? Buat dia, ini bukan sekedar rapat biasa. Ini momen historis. Ini pengakuan resmi dari negara-negara industri besar kalau dolar AS itu udah terlalu kuat dan mereka setuju buat bareng-bareng nurunin nilainya. Jadi semacam intervensi bareng gitu ya? Iya, ini pergeseran dari sistem kurs ngambang bebas ke sistem kurs ngambang yang dikelola, manage floating. Sesuatu yang udah lama dia pikir perlu terjadi, pas pertemuan ini beneran kejadian, itu kayak konfirmasi buat dia kalau para penguasa akhirnya nyerah sama kekuatan dolar dan siap bertindak. Terus aksinya gimana di pasar pas berita ini keluar? Kan dia lagi rugi posisinya waktu itu. Dia bilang sih dia berhasil nahan posisi ruginya itu dengan susah payah, istilahnya by the skin of his teeth. Begitu pengumuman Plaza Accord keluar, wah semua kerangguannya hilang. Langsung gaspol. Langsung agresif banget. Dia nambah posisi beli yen Jepang gede banget di pasar Asia, itu minggu malam waktu AS, Senin pagi di Hong Kong. Dan dia tahan terus pas mata uang non-dolar naik gila-gilaan gara-gara berita itu. Hasilnya? Dia nyebutnya pembunuhan seumur hidup. Killing of a lifetime. Keuntungan seminggu setelah Plaza Accord itu aja udah lebih dari cukup buat nutup semua rugi trading mata uang dia selama 4 tahun terakhir. Gila kan? Wah, luar biasa banget. NAB Quantum Fund-nya pasti langsung melesat ya. Banget. Setelah menang besar ini, fokusnya jadi agak geser dikit ya. Lebih ke yen, terus mulai lirik emas juga. Benar. Dia jadi lebih fokus ke yen karena tekanan politik AS ke Jepang soal perdagangan itu kuat banget. Jadi dia mikir dorongan buat yen menguat bakal lebih gede. Mark Jerman gimana? Mark Jerman tetap dipegang buat jangka panjang. Dan iya, dia mulai mikir soal emas. Mungkin antisipasi kalau sistem moneter jadi nggak stabil atau takut inflasi di masa depan. Yang menarik nih, respon pasar setelah Plaza ini malah ngerusak pola teknikal Mark Jerman yang sebelumnya diamati. Artinya apa nih?
Ini jadi konfirmasi lagi buat salah satu inti teori refleksivitasnya. Peristiwa historis yang penting itu bisa mengubah ekspektasi dan kelakuan pasar secara fundamental. Pola-pola lama bisa patah. Jadi nggak bisa cuma ngandelin grafik aja ya kalau ada perubahan aturan main besar? Betul, pasar itu nggak mekanis. Tapi uniknya nih, walau dia sukses besar di mata uang, dia tetap percaya ekonomi AS bakal masuk resesi sebelum efek bagus Plaza Accord kerasa. Oh ya, masih pesimis soal ekonomi AS? Masih, dia malah udah mikirin langkah kebijakan berikutnya. Kayak mungkin ada kesepakatan senjata AS Soviet di Jenewa bulan November nanti buat bantu kurangin defisit AS. Wah, udah mikir jauh ke depan ya? Oke, kita masuk Oktober sampai awal Desember. Pasar mulai ragu lagi nih katanya. Apa benar negara G5 serius mau intervensi? Iya, mulai ada keraguan soal implementasinya. Apalagi di AS sendiri ada beda pandangan kan antara politisi sama The Fed soal cara nurunin dolar. Gimana tuh bedanya? Menteri Keuangan Baker kayaknya pengen intervensi kotor, jual dolar gede-gedean buat tujuan politik jangka pendek biar isu proteksionisme reda. Tapi The Fed di bawah Volcker waktu itu lebih hati-hati. Mereka lebih milih intervensi yang disterilkan. Artinya mereka jual dolar di pasar falas, tapi dolar yang berlebih itu diserap lagi dari sistem perbankan domestik biar nggak bikin inflasi. Nah, beda pendekatan ini bikin pasar agak goyang, bikin volatilitas. Gimana Soros nyikapin keraguan pasar sama potensi goyang-goyang ini? Ikutan ragu juga? Nggak juga, untuk pandangan dasarnya, dia tetap yakin dolar bakal turun dalam jangka panjang. Fundamentalnya kan masih sama, defisit kembar AS dan komitmen politik G5 udah ada. Terus gimana dia ngelola risikonya? Nah, sadar ada ketidakpastian jangka pendek ini, dia ngelakuin manajemen risiko. Dia ngurangin leverage, porsi utang atau dana pinjaman di posisi mata uangnya. Jadi tetap yakin, tapi gigi taruhannya dikurangin dulu gitu ya, pas ombak lagi nggak pasti. Persis, main aman sedikit, tapi arahnya tetap sama. Di saat yang sama, muncul isu gede di AS, Undang-Undang Graham-Rudman-Hollings. Tujuannya kan buat motong defisit anggaran sampai nol. Gimana Soros lihat ini? Cuma rame-rame politik atau ada efek besar ke pasar? Wah, dia lihat ini penting banget. Bahkan mungkin kunci. Kenapa? Soalnya kalau ada komitmen serius buat motong defisit fiskal, ini kayak ngasih izin ke The Fed buat nurunin suku bunga lebih agresif. Tanpa takut inflasi atau dolar anjlok nggak karuan gitu ya? Betul. Intinya, UU ini bisa buka pintu buat kebijakan moneter yang lebih longgar. Tapi ya dia juga agak skeptis, implementasinya bakal gampang. Nah, di sini dia nyambungin lagi ke pertemuan Jenewa itu ya? Iya, kalau ada deal senjata AS Soviet, kan anggaran pertahanan bisa dipotong tuh. Nah, itu bisa jadi jalan pintas buat capai target Graham-Rudman. Jadi saling terkait semua. Semua potongan puzzle ini, Plaza Accord, Graham-Rudman, potensi damai AS Soviet, bikin dia mulai ngebayangin skenario yang positif banget ya, sampai nyebut kemungkinan kemakmuran besar. Iya, dia mulai ngerangkai skenario optimis. Bayangin aja, suku bunga turun drastis gara-gara Graham-Rudman dan potensi damai. Dolar melemah tapi terkendali gara-gara Plaza Accord. Wah, ini bisa bikin pasar saham booming. Apalagi ditambah fenomena merger mania ya. Nah, itu dia. Lagi panas-panasnya kan M&A, leverage buyout, LBO, pakai utang gede. Kalau suku bunga rendah, biaya utang LBO jadi murah. Terus aksi korporasi ini kan nyedot jumlah saham yang beredar di pasar. Jadi kombinasi suku bunga rendah sama suplai saham kurang bisa bikin harga saham terbang ya. Bisa banget bikin valuasi meroket. Itu pikiran dia waktu itu. Dan keyakinan ini bikin dia ubah strategi investasi lagi. Tepat. Kalau tadinya fokus utama di mata uang, sekarang dia mulai nambah porsi investasi di pasar saham secara signifikan. Dia bertaruh di skenario boom ini. Dia lihat ada potensi lingkaran refleksif positif baru gitu. Iya, kebijakan yang dukung pasar, suku bunga rendah, dolar lemah, direspons bagus sama pasar, saham dan obligasi naik. Nah, kenaikan pasar ini terus ngasih lampu hijau lagi buat pemerintah buat lanjutin kebijakan itu. Saling nguatin gitu. Sampai akhirnya di awal Desember 1985, dia ngerasa udah lihat kayak solusi baru gitu ya, yang bisa gantiin Imperial Circle tanpa bikin krisis. Gimana bentuk solusi baru ini? Dia nyebutnya solusi sementara baru, intinya sih kebalikan dari Imperial Circle. Kalau Imperial Circle itu kan stimulus fiskal kuat plus moneter ketat sama dengan dolar kuat. Nah, solusi baru ini, stimulus fiskal dikurangi lewat Graham-Rudman plus stimulus moneter kuat, suku bunga rendah, plus kerjasama internasional Plaza Accord sama dengan dolar lebih lemah tapi terkendali.
Hasilnya gimana? Hasilnya, ekonomi AS mungkin agak lesu sebentar, tapi defisit anggaran dan perdagangan membaik. Dan yang paling penting, suku bunga jadi jauh lebih rendah. Kok bisa dia sampai ke kesimpulan ini cuma dalam 3 bulan yang penuh gejolak gitu? Dia nunjuk ke akumulasi kejadian-kejadian penting tadi. Plaza Accord itu sendiri, terus pidato Baker di Seoul, soal rencana bantuan utang negara berkembang, ini juga bikin sistem finansial tenang, munculnya Graham Rudman sebagai sinyal politik kuat, sama pertemuan Jenewa. Walaupun Jenewa nggak ada hasil konkret ya? Iya, tapi tetap ngasih harapan damai. Semua ini ditambah respons positif dari pasar obligasi dan saham, bikin dia yakin kalau arah baru emang lagi terbentuk. Proses refleksif lagi bekerja. Jadi, karena yakin dan lihat pasar setuju sama pandangannya, dia nambah posisi investasinya jadi gede banget ya? Quantum Fund bikin rekor kinerja, naik lebih dari 100% setahun. Gila! Di titik ini, dia ngerasa nggak terkalahkan gitu. Nah, justru ini yang paling menarik dari Soros. Di puncak euforia dan sukses inilah, kewaspadaannya malah paling tinggi. Dia nulis secara eksplisit loh, kalau persepsinya itu cuma sebagian, nggak lengkap dan sangat mungkin salah. Dia sadar banget kalau sukses besar itu sering bikin orang buta dan jadi awal kejatuhan. Jadi dia udah mikirin resiko berikutnya. Udah. Dia bahkan udah ngidentifikasi resiko-resiko besar di depan mata. Potensi harga minyak anjlok waktu itu belum kejadian. Terus masalah utang negara berkembang yang sebetulnya belum selesai. Sama bahaya crash pasar saham di masa depan. Kalau kredit sama spekulasi M&A jadi terlalu liar. Tetap waspada banget dia. Wow, oke. Jadi kalau kita rangkum nih petualangan Soros selama Agustus sampai Desember 85 ini, apa sih intisarinya yang bisa kita ambil? Ada beberapa poin penting ya. Pertama, ini bukti nyata teori refleksivitas itu jalan. Bukan cuma konsep di buku, tapi beneran jadi alat kerja. Kita lihat gimana bias Soros dan bias pasar itu saling main sama fundamental ekonomi yang berubah-ubah. Itu yang bikin dia ambil keputusan investasi yang seringkali lawan arus. Dan akhirnya malah ikut mempengaruhi arah pasar. Kayak pas dia ragu sama optimisme awal pasar tadi. Oke, poin pertama refleksivitas in action. Kedua, Pentingnya ngeliat peristiwa historis atau perubahan kebijakan gede kayak Plaza Accord. Kejadian kayak gini tuh punya kekuatan buat ngeriset ekspektasi sama dinamika pasar. Bisa matahin pola lama. jadi kemampuan ngenalin dan reaksi cepat itu penting ya? Banget. Itu yang jadi pembeda. Ketiga, kita dapat pelajaran bagus soal proses ambil keputusan di bawah tekanan. Harus ngakuin kalau kita nggak tahu semuanya, pakai pasar sebagai feedback, tapi ingat, pasar juga bias. Terus disiplin kelola resiko, apalagi kalau pakai leverage. Dan yang paling penting, fleksibel. Mau belajar terus dan ubah pandangan kalau ada fakta baru. Dia kan rugi tuh awalnya, tapi nggak panik, malah analisis ulang. Sip. Poin keempat, Keempat, kelihatan jelas banget hubungan timbal baliknya antara pasar finansial, mata uang, saham, obligasi, sama kebijakan makroekonomi global. Suku bunga, defisit, intervensi bank sentral, perjanjian internasional, semuanya nyambung dalam sistem yang kompleks dan refleksif. Nggak bisa dilihat sendiri-sendiri. ngelihat lagi 5 bulan yang gila ini, apa sih yang paling nempel di kepala Anda? Mungkin soal gimana teori abstrak bisa jadi panduan aksi yang untungnya gede banget. Atau malah soal kerendahan hati ya? Iya, itu juga. Bahkan pas ngerasa benar dan lagi menang besar, kewaspadaan itu harus tetap ada. Benar-benar. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungkan ini. Soros sukses luar biasa di periode ini, teorinya kayak terbukti gitu kan. Tapi di saat yang sama, dia ngaku kalau kemampuannya prediksi ekonomi real itu terbatas. Dan dia justru paling waspada pas lagi di puncak. Jangan-jangan ini inti dari seni investasi yang sebenarnya. Bukan cuma soal punya teori benar, tapi juga kemampuan baca permainan bias dan ekspektasi di pasar. Sambil terus-terusan nguji keyakinan diri sendiri, apalagi pas lagi di atas angin. Pertanyaan menarik, Tung. Gimana kewaspadaan reflektif kayak gitu bisa kita pakai dalam belajar atau ambil keputusan sehari-hari ya? Di bidang apa aja? Iya, bisa direnungkan itu. Oke deh. Terima kasih banyak udah nyimak obrolan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.